Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gresik Wireless. Kali ini saya akan mengenalkan produk, sekaligus saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya dan juga fungsi dari alat ini ya. Ini adalah produk dari Jimlink. Namanya Crimping Tool. Crimping Tool ini yang jenisnya anti gagal. Jadi untuk konektor RJ45 nya harus menggunakan konektor yang anti gagal juga. Tapi bisa juga dengan konektor yang biasa, tapi nanti kita akan kesulitan dan juga fungsi alat ini tidak sesuai ya, karena ini kan untuk jenis anti gagal, jadi harus konektornya juga yang jenisnya anti gagal. Perbedaannya dengan alat ini nggak bisa dibuat memotong sendiri, tidak bisa digunakan di konektor RJ45. Ya bisa digunakan, tapi kita harus nanti memotong secara manual sisa kabelan yang nongol di RJ45. Itu bisa, tapi kita harus memotong secara manual. Tapi dengan alat ini, karena di sini ada pisaunya, jadi nanti secara otomatis sisa kabel yang keluar dari konektor itu akan terpotong sendiri secara otomatis. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja bagaimana sih kelebihan dari crimping tool yang jenis anti gagal. Di sini saya ada konektornya. Ini konektor yang anti gagal ya. Bedanya itu di sini. Di lubangnya sini itu ini ada lubang, jadi tembus kalau dimasukin kabelan. Kita coba ya. Kita kupas dulu. Untuk masang urutannya kabel itu dimulai dari putih oranye, habis itu oranye, terus putih hijau, habis itu biru, setelah biru putih biru, setelah putih biru hijau, setelah hijau putih coklat, dan terakhir yang warna coklat. Oke, ini sudah urut, kita potong biar rata. Terus kita masukkan ke konektor RJ45. Nah, ini keunggulannya jika kita memakai yang konektor anti gagal ya. Ini kabelnya ini tembus, jadi kita bisa melihat tempatnya apa sudah sesuai dengan jalurnya. Jadi kita bisa lihat, kita pilih. Kalau sudah sesuai nanti baru kita potong. Berbeda dengan konektor yang jenis biasa, ini nggak bisa keluar, nggak bisa tembus, jadi mentok. Kita kadang ngelihatnya itu nggak begitu kelihatan. Tapi kalau ini pasti kelihatan, kan keluar semua. Nah, itu tingkat kegagalannya itu sangat rendah sekali jika dengan menggunakan konektor yang jenis ini. Untuk pemakaiannya kita pakai yang ini ya. Ini khusus yang untuk konektor anti gagal. Pemakaiannya cukup simpel, cukup masukkan ini. Nah, ini keluar ya sisa kabelnya. Nanti akan otomatis motong. Kita coba ya. Nah, otomatis terpotong. Jadi enaknya di situ kalau kita menggunakan crimping tool yang khusus untuk anti gagal. Ini sudah rata, kita nggak perlu memotong secara manual.
Kalau kita pakai ini bisa, tapi nanti dia nggak bisa motong sendiri untuk kelebihannya. Jadi kita harus motong pakai cutter nantinya. Nah itu hasilnya biasanya kalau kita motong pakai cutter itu kalau nggak hati-hati bisa kena tangan juga, terus hasilnya juga nggak bisa rata seperti alat ini memotongnya. Saya dulu belum punya alat ini, ya saya pakai ini. Tapi ya gitu, prosesnya itu butuh waktu. Karena apa? Kita harus motong secara manual. Kalau kita posisinya istilahnya masih di bawah, nggak pas lagi masang di tiang, ya enak aja sih kita motong pakai cutter gitu. Tapi kalau kita posisinya lagi naik di atas tangga, kita masang pakai ini, terus di atas kita motong-motong, agaknya kita kesulitan. Dulu pengalaman saya seperti itu. Pas di atas kita motong ini ya butuh waktu juga, butuh proses, dan juga yang sering itu ya pernah kena cutter pada waktu motong itu kebablasan, itu saya dulu pernah itu. Jadi resikonya, ada resiko kan di situ. Mungkin teman-teman yang masih pakai cramping tool yang ini ya nggak masalah sih, sebenarnya fungsinya juga sama saja, tapi ini diperuntukkan untuk konektor yang biasa, bukan konektor yang anti gagal. Tapi untuk hasilnya, saya tingkat kegagalannya saya lebih bagus yang ini. Karena apa? Setelah kita masukkan kabel tadi, itu kita bisa melihat apa sudah sesuai urutan atau belum. Kalau pakai yang konektor biasa, kita kan biasanya kalau kita masukkan ke konektor itu biasanya kadang-kadang ada yang pindah jalur ke sebelahnya. Nah itu kadang kita kalau posisi kondisi gelap, pas posisi malam mungkin nggak begitu kelihatan. Nah itu tingkat kegagalannya ada di situ. Tapi kalau ini kita bisa lihat urutannya, setelah kita masukkan kita bisa cek dulu untuk urutannya, baru kita cramping tool. Nah itu kelebihannya. Dari kebetulan saya punyanya itu produknya Jimbling. Sebenarnya banyak brand juga yang mengeluarkan yang tipe ini ya, nggak tahu brand apa, tapi insya Allah banyak yang mengeluarkan yang jenis ini. Ada juga yang memang satu level dengan ini, kayak merek Pro XP itu juga ada, harganya mungkin nggak beda jauh dengan ini, ya sama kira-kira. Tapi saya kemarin itu coba yang Jimbling dan hasilnya ternyata sangat memuaskan. Pisaunya juga bagus, ini sudah saya pakai beberapa bulan, saya pakai hampir setiap hari saya pakai, dan pisaunya ini belum ganti ya. Di dalam satu set ini ada pisau cadangan, dikasih ada masing-masing satu. Jadi tiap pisau ini kalau kiranya sudah tidak tajam lagi, kita ganti. Ini Jimbling ngasih cadangan seperti ini. Nah di dalam produknya wadahnya seperti ini ya, jadi kesannya itu mewah untuk alat ini. Jadi bungkusnya ini dari plastik, bukan dari mika, itu bukan, ini dari plastik tebal, dan dalamnya itu ada sponnya ini. Jadi memang kesannya barang mahal gitu. Meskipun ada lagi yang harganya di atas ini juga ada, yang nggak tahu brand apa, tapi ada yang harganya di atas ini. Tapi saya kira Jimbling ini sudah cukup untuk pemakaian sehari-hari. Saya sudah buktikan, saya sudah pakai, ini aman dan nggak ada masalah selama pemakaian beberapa bulan ini. Oke, mungkin sekian ya untuk membedakan mungkin teman-teman antara cramping tool yang anti gagal dan juga cramping tool yang biasa. Untuk masing-masing ini saya ingatkan lagi, untuk ini harusnya kita harus menggunakan konektor yang anti gagal juga. Meskipun ini juga dipakai
untuk yang konektor biasa oke, nggak masalah. Ini dipakai untuk anti gagal oke, dipakai untuk yang biasa oke. Kalau yang ini dipakai yang biasa oke, tapi kalau dipakai untuk konektor anti gagal itu oke, tapi kita butuh proses. Karena apa? Clamping tool ini nggak bisa motong secara otomatis. Jadi kita potong secara manual dengan menggunakan cutter, dan itu sangat beresiko. Oke, sekian ya, mungkin review sekaligus bagaimana cara penggunaannya untuk alat ini. Ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.